Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat. Kita masih membahas topik yang sama hari ini mengenai diare akut. Kita masih lanjut dok ya, mengenai topik diare akut ini mungkin bisa lebih mendalam lagi dok ya, bagaimana penanganannya yang tepat juga untuk pemirsa di rumah. Langsung aja dokter Elsa. Oke, kita langsung ya. Nah, tadi kan ada yang namanya pemeriksaan fisik. Jadi kalau memang dari anamnesa pemeriksaan fisik dokternya udah dapet nih, ini diare akut yang ringan, seperti ringan sedang, itu biasanya akan langsung ditata laksana di puskesmas atau vaskes pertama, klinik, di bidan, seperti itu ya. Tidak harus dirujuk. Tapi kalau memang dokternya curiga ini, oh ini kayaknya dia diarenya bukan yang ringan lagi nih, misalnya yang bisa udah yang berat, berarti harus dilanjutkan untuk pemeriksaan penunjang lainnya. Mulai dari laboratorium, pemeriksaan darah rutin mungkin akan dilakukan ya di vaskes lanjutan. Apakah melihat tanda-tanda infeksi dari leukositnya dan sebagainya ya. Ada pemeriksaan fungsi ginjal dan elektrolit penting. Nah, ada kata-kata elektrolit ya, elektrolit yang tadi kita udah bahas ya untuk menilai gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Karena tadi pas kita diare, pas kita mencret seperti itu, yang keluar tidak hanya air, tapi ada elektrolit penting, natrium, kalium, glukosa, dan lain-lainnya ya. Terus pemeriksaan yang lanjutnya ada pemeriksaan dari kotorannya atau fesesnya, pemeriksaan tinjanya itu sendiri kalau memang tidak didapat nih atau tidak respon dengan pengobatan awal ya. Jadi akan lebih dicari lagi penyebab pastinya dengan pemeriksaan fesesnya. Bila penyebab yang dicurigai adalah bisa dilihat langsung apakah nanti bakterinya ya atau memang bukan disebabkan oleh bakteri atau protozoa lainnya seperti itu. Kalau pemeriksaan imaging ini biasanya jarang ya, kecuali dia biasanya terjadi pada orang-orang yang diarenya kronis dalam jangka waktu yang panjang, tidak diketahui penyebabnya seperti itu ya, dicurigai oh mungkin ini ada keganasan di saluran cernanya seperti itu ya, mungkin baru bisa lanjut ke CT scan abdomen namanya ya untuk melihat apakah ada berhubungan dengan keganasan, misalnya ada tumor neuroendokrinnya ya, atau ada komplikasi dari abses Helparnya. Ini adalah yang sangat-sangat berat atau tingkat lanjutnya lah istilahnya seperti itu, dilakukan pemeriksaan imaging ini. Pemeriksaan endoskopi bawah ini juga ya, tapi udah dilaksanakan di rumah sakit dengan dokter spesialis ya yang akan menyarankan. Nah, ini yang paling penting ya adalah tata laksana ya. Yang paling penting adalah terapi cairan ya, terapi cairan atau yang disebut dengan rehidrasi. Kalau kita tadi dehidrasi berarti lawannya rehidrasi. Ada dua, oral maupun parenteral. Apa dok oral? Oral itu berarti bisa masuk melalui minum, seperti itu ya, bisa masuk minum. Tapi lain halnya kalau orang-orang pasiennya ini sudah tidak masuk lagi melalui oral. Mungkin pasiennya udah penurunan kesadaran, pasiennya udah muntah, apa yang masuk muntah dok? Apa yang masuk muntah? Oke, kita berarti ganti dengan terapinya secara parenteral. Parenteral ini melalui infus. Nah, pentingnya di situ, melalui infus. Jadi jangan takut, kadang kan ibu-ibunya, ini diarenya baru hari ini tapi udah 10 kali. Nggak mau anaknya diinfus karena kasihan. Lebih kasihan mana nanti kalau udah penurunan kesadaran? Kalau saya langsung bilang kayak gitu, lebih kasihan mana? Kalau nanti anaknya udah dehidrasi berat, nanti kalau anak itu udah dehidrasi berat, untuk mencari menghubungkan infus, hubungan infus itu akan lebih susah karena pembuluh darahnya tuh udah kolaps ya. Jadi kalau emang anak-anak biasanya kalau emang udah intake-nya udah nggak masuk ya, apa yang masuk muntah, sedangkan frekuensi diarenya udah sangat-sangat lebih dari 10 kali seperti itu ya. Saya langsung anjurkan ini harus langsung dibawa ke IGD untuk dapat dilakukan infus ya, pemberian dari parenteral itu tadi ya.
Terus pemberian terapi sesuai penyebab diarenya tadi ya, kalau emang dianya bakteri bisa dilakukan pemberian antibiotik seperti itu ya. Atau kalau orang dewasa kan bisa langsung diberikan obat penstop diarenya ya, antimotility namanya. Tapi kalau pada anak-anak ini hati-hati lagi. Anak-anak tidak boleh diberikan obat penstop diare. Oh, nggak boleh berarti dok ya? Tidak boleh. Itu untuk range umur berapa dok yang nggak boleh dok? Pokoknya anak-anak 6 tahun ke bawah itu tidak dianjurkan untuk pemberian obat penstop diare seperti orang dewasa. Oh, kadang tuh pernah terjadi kasus dok ya, anak-anak dikasih obat diare, mungkin yang untuk anak-anak 12 tahun ke atas dok ya, dihancurin terus dikasih jadiin sirup tuh tetap nggak boleh berarti dok ya? Boleh, harus dengan resep dokter. Anak diare tidak boleh diberikan obat penstop diare. Kalau kita dewasa kan memang diberi ya, malah diminum sekali 2 tablet ya Pak ya, seperti itu ya. Kalau anak-anak tidak boleh ya. Pemberian antibiotik pada anak-anak juga sangat selektif ibaratnya seperti itu ya. Baru pemberian probiotik ya, probiotik ini yang istilahnya kayak bakteri baik seperti itu ya, probiotik. Dia juga fungsinya sangat bagus, dia untuk mengurangi hiperperistaltik pada usus, untuk mengurangi frekuensi dari diarenya tersebut. Nah, sering ya kalau kita berobat maupun orang-orang sekitar bilang kalau diare minum oralit seperti itu ya. Nah, ini kan sangat dijual bebas, sangat mudah didapatkan di puskesmas, di bidan, di klinik seperti itu. Kalau kejadiannya malam hari ini dok, anak saya mencret, diare, sebenarnya oralit ini bisa dibuat dengan sederhana di rumah. Nah, ini ya, yang bahan-bahannya juga mudah. Air putih yang matang ya, 1 gelas atau 200 cc, ditambah dengan garam setengah sendok makan, gula 1 sendok makan, terus diaduk secara rata seperti itu ya. Terus diminumkan setiap habis anaknya mencret atau orang dewasa mencret. Itu apakah harus minum habis dalam 1 kali teguk dok atau boleh dok secara bertahap dok? Boleh secara bertahap. Intinya kita harus mengembalikan cairan yang keluar, harus cepat diganti. Kenapa harus nggak air putih aja? Itu tadi balik lagi karena pas kita diare itu yang keluar tidak hanya air saja, tapi udah ada elektrolit natrium, kalium, glukosa. Penggantinya ini tadi, natrium kita bisa dapatkan dari garam, glukosa kita bisa dapatkan dari gula. Dan garam dengan gula ini banyak elektrolit lain. Oh, berarti dengan begitu tidak hanya cukup dengan air putih, berarti ada penambahan lagi dok ya, karena yang keluar tidak hanya air saja, tapi elektrolit. Ini semakin menarik dok ya, kita akan bahas lagi dok mengenai diare akut ini. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.